Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Membaca dan Menulis Karya Ilmiah. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan publikasi ilmiah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai scholarly publication. Publikasi ilmiah adalah bagian yang sangat penting dalam siklus penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti ketika ia selesai melaksanakan penelitiannya. Mengapa hal ini penting? Karena penelitian dilakukan bukan untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi harus dipublikasikan agar temuan ataupun buah pikiran dari peneliti tersebut akan dapat dikenal atau diketahui oleh masyarakat. Sehingga segera dapat diketahui apa yang terpenting dan apa yang mendapat pengakuan dari masyarakat mengenai penelitian tersebut. Hal lain adalah publikasi ilmiah mendorong pengembangan suatu keilmuan, karena melalui penelitian-penelitian inilah terdapat temuan-temuan baru, konsep-konsep baru yang akan memperkaya bidang ilmu tersebut. Melalui penelitian biasanya akan dihasilkan teori-teori yang setelah diproses sedemikian rupa dapat menjadi pegangan dalam bidang ilmu tersebut. Publikasi ilmiah sendiri merupakan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan penelaahan atau yang sering kita sebut sebagai peer review oleh pakar di bidang ilmu yang sama, sehingga diperoleh tingkat objektivitas yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan publikasi ilmiah, akan sangat berbeda dengan ketika kita melakukan publikasi untuk artikel populer. Pada publikasi artikel ilmiah ini akan dilakukan cek dan recheck kembali mengenai bagaimana manfaat atau novelty dari topik yang diangkat. Kemudian apakah metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode penelitian yang sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Selain itu, peer review ini juga terbagi-bagi dalam beberapa tahap. Karena seringkali tidak dalam satu kali review maka sebuah artikel dapat diterima. Dan itu tergantung pada keketatan dari jurnal ilmiah yang dituju. Sistem di dalam peer review akan beragam, tergantung pada bidang ilmu masing-masing dan akan selalu berubah mengikuti dinamika penulisan ilmiah. Meskipun perubahan ini tidak dilakukan secara cepat, namun bisa dilakukan secara perlahan. Perlu kita ketahui, terdapat berbagai jenis publikasi yang dapat diterima sebagai kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Jenis-jenis publikasi ini sangat beraneka ragam di antara berbagai bidang dan umumnya dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, proceeding, book chapter, maupun buku. Sebagian besar bidang akademik yang telah mapan memiliki jurnal dan bentuk publikasi tersendiri. Saat ini kita juga mengenal bahwa pada bidang ilmu tertentu sudah ada tingkat-tingkat jurnal menurut reputasinya, ya, Q1, Q2, Q3, Q4, di mana Q1 adalah yang tertinggi dan biasanya akan sangat sulit untuk melakukan publikasi di Q1. Namun demikian, selain publikasi pada bidang keilmuan yang sama, juga terdapat publikasi pada jurnal akademik yang bersifat antar disiplin atau antar cabang. Hal ini dimungkinkan agar terdapat penyebarluasan karya dari beberapa bidang yang berbeda. Akhir-akhir ini, publikasi ilmiah sedang mengalami perubahan yang besar yang muncul akibat transisi dari format penerbitan cetak ke arah format elektronik.
Hal ini berdampak pada model bisnis penerbitan jurnal ilmiah dari pola-pola sebelumnya. Tren umum yang berjalan sekarang ialah akses ke jurnal ilmiah secara elektronik disediakan secara terbuka atau kita sering mendengarkannya sebagai open access. Nah, open access ini biasanya si penulis ketika dia mempublikasikan, dia harus membayar dalam jumlah tertentu sehingga ketika nanti pembaca akan mengakses tulisan tersebut, pembaca tidak usah membayar. Keuntungannya dari open access journal adalah ilmu yang disebarluaskan melalui tulisan itu akan lebih banyak yang bisa mengakses dan membacanya dibandingkan dengan artikel berbayar. Nah, hal ini berarti semakin banyak publikasi ilmiah yang dapat diakses secara gratis melalui internet, baik yang disediakan oleh pihak penerbit jurnal maupun yang disediakan oleh para penulis artikel jurnal itu sendiri. Berikutnya yang perlu kita ketahui mengenai publikasi ilmiah adalah bahwa publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari suatu negara. Tingkat publikasi ilmiah suatu negara juga menyiratkan adanya daya saing bangsa di dunia internasional melalui karya-karya ilmiah yang dihasilkan, melalui temuan-temuan baru, dan melalui kontribusi-kontribusi bidang ilmu suatu akademisi di suatu negara yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa akademisi di suatu negara yang rajin mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya dan ternyata hasil-hasil penelitian tersebut berdampak tidak secara nasional saja tapi juga secara internasional akan mengangkat pula posisi suatu negara di mata internasional. Indonesia sendiri saat ini memiliki potensi publikasi yang besar yang belum dioptimalkan. Bayangkan bahwa Indonesia mempunyai sekitar 4.000 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa hampir sebanyak 5 juta mahasiswa dan jumlah dosen mencapai kurang lebih 250.000 orang. Hal ini merupakan satu potensi besar yang bisa digarap. Kita melihat adanya indikasi yang menggembirakan dalam 3 tahun terakhir ketika publikasi ilmiah menjadi suatu keharusan bagi para pembelajar pasca sarjana. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya pada forum-forum atau pada berbagai platform publikasi ilmiah yang ada.